Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi dengan channel MF TV. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kami ingatkan bagi yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang pertama. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. U utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL dan barat laut. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Nah, ini gambar denah kelas Udin. Keterangan. Yang pertama, meja peserta didik. Yang kedua itu kursi peserta didik. Yang ketiga, meja guru. Kemudian yang nomor 4 kursi guru. Dan yang nomor 5 papan tulis. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Yang nomor 1, masjid berada di sebelah utara SD Nusantara. Kemudian taman bermain berada di sebelah. Taman bermain berada di sebelah. Ya. Di sebelah barat daya gereja. Yang ketiga, SD Nusantara berada di sebelah mana? SD Nusantara dengan taman bermain, ya sebelah timurnya taman bermain. Kemudian gereja berada di sebelah mananya pos ronda, utaranya pos ronda. Yang nomor 5, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Ya, Jalan Dahlia. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Nah, berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, ini bentuk diagramnya ya. Yang warna biru itu jalan mawar dan seterusnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Yang pertama, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Ya, yang warna ungu ya, Jalan Lili.
Kemudian, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikitnya? Warna biru ya. Jalan Mawar. Kemudian, kita lanjutkan yang nomor 3. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, terlihat di Jalan Mawar itu ada berapa anak-anak? Ada 35. Dan Jalan Kamboja 50, berarti 50 dikurangi 35 sama dengan 15. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Nah, Jalan Lili itu jumlahnya ada berapa? 60 ya, dikurangi Jalan Kamboja 50, berarti 60 dikurangi 50, 10. Yang kelima, berapa banyak rumah semuanya? Berarti kita jumlahkan semuanya. Dari mulai Jalan Mawar sampai ke pada Jalan Lili. Kita jumlahkan semuanya ya. Jalan Mawar tadi berapa? Masih ingat? Ya, Jalan Mawar ada 35, kemudian tambah 45, ditambah 50, tambah 60, jumlahnya ada 190. Dari mulai Jalan Mawar sampai pada Jalan Lili yang warna biru itu, merah, hijau, dan ungu. Kemudian kita lanjutkan, cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumahnya. Warna merah ada 8, warna kuning 6, hijau 10, dan biru 4. Nah, ini bentuk diagramnya ya. Sudah terlihat, merah 8, kuning 6, hijau 10, biru ada 4 ya. Anak-anak sudah bisa membuatnya. Pada pertemuan yang lalu sudah dipraktekkan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model misalkan lokasi rumah seperti pada gambar berikut. Nah, mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Nah, ini guntinglah gambar berikut seperti itu. Nah, nanti anak-anak bisa menyaksikan bagaimana cara membuatnya ya pada video berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti kertas, gunting, pensil, kardus, lem, penggaris, dan penghapus. Buatlah pola rumah, misalnya seperti pola berikut ini. Langkah ketiga, gunting pola rumah yang telah kamu buat. Lipat bagian sudut-sudut rumah yang diberi tanda garis putus-putus.
Melipat rumah dengan menyatukan ujung satu bagian dengan ujung yang lain. Berikutnya, lem dan tempelkan ujung bagian rumah tersebut sehingga membentuk rumah. Nah, sudah jadi deh. Selamat mencobanya di rumah ya. Pembelajaran yang kedua. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka, kepala sekolah, dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah denah sekolahnya Udin. Yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Nah, kita jawab bersama-sama. Tadi yang dijelaskan oleh Udin dan Lani adalah Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Ya, Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1-3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4-6 dan ruang perpustakaan. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ya, ini yang paling banyak menjelaskan adalah Siti, karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1-3.
Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, tuliskan pada tabel berikut pikiran pokok pada paragraf pertama. Adalah, kita jawab bersama, SD Nusantara kedatangan tamu. Pada paragraf yang kedua, pikiran pokoknya adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas. Dan pikiran pokok pada paragraf yang ketiga adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan ujian. Cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Nah, SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari sebuah pikiran pokok yang telah ditentukan. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Kita aja bersama-sama. Yang pertama, berdiskusi menentukan program. Pengamalan sila kerakyatan 4 ya. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala benteng ya. Bekerja sama mengerjakan tugas pengamalan sila ke-3 Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat adalah pengamalan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Yang keempat itu pengamalan sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Kemudian yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, itu pengamalan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, ini misalnya simulasi ceritanya ya. Minggu lalu aku dan teman-teman mendapat tugas membuat alat peraga pecahan. Ibu guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Kelompokku bekerja sama mengerjakan tugas hingga selesai dan dapat nilai yang baik. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat beragam.
Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerjasama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah ya. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ikuti tahapan permainan berikut ini. Yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Dan yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Nah, anak-anak tentu pernah melakukannya. Yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Yang kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Yang keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah bermain ya. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar, bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Pembelajaran yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. Yang pertama, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Dan yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Berikut ini ceritanya, misalnya ya, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan pada saat penjelajahan lingkungan. Mereka terlihat gembira dan bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Denah lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan. Melalui denah lokasi, Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilalui agar tidak tersesat. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai menggunakan tali, Udin dan teman-temannya saling membantu dan berhasil menyeberangi sungai. Udin dan teman-teman saling bercerita tentang kegiatan menjelajah lingkungan. Udin dan teman-teman merasa senang kegiatan perjalanan banyak memberikan pengalaman yang menarik yang telah mereka lalui. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah. Denah membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Cobalah membuat gambar dan model denah sekolah. Kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai sekolah. Lakukan secara berkelompok. Cari informasi mengenai banyak kelas. Cari juga informasi mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah. Pastikan semua tempat tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua
tempat sesuai dengan arah mata angin. Lengkapi informasi mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagram. Tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu pada tabel berikut. Nah, ini misalnya saja ya. Bagian sekolah ruang kelas 1-3, posisi utara halaman. Perpustakaan, posisinya di barat ruang kelas 1. Kemudian ruang guru, posisinya di barat ruang kelas 4. Kemudian ruang kepala sekolah, posisinya utara ruang guru. Kemudian ruang kelas 4-6 berada di selatan halaman. Kemudian kamar mandi atau WC berada di timur ruang kelas 3. Dan kantin berada di timur halaman. Kemudian tempat parkir berada di selatan gudang. Kemudian gudang berada di timur ruang kelas 6. Dan UKS berada di selatan kantin. Itu salah satu contohnya saja ya. Gambarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar denah sekolah sederhana. Nah, ini misalnya saja seperti ini ya anak-anak, bentuk gambarnya. Tuliskan data mengenai ke sekolahmu. Ini misalnya saja ya, ruang kelasnya ada 6, ruang kepala sekolah 1, ruang gurunya 1, ruang perpustakaan 1, lapangannya 2, kantin 1, kamar kecil atau WC 3, gudangnya 1, UKS-nya 1. Kemudian kita buat diagram ya. Diagramnya kita buat namanya diagram keterangan tentang kelengkapan sekolah ya, seperti itu sekilas saja ya. Sekarang kita akan membuat denah menggunakan model seperti gambar berikut. Buatlah model ruangan dan tanaman seperti kondisi sekolahmu. Gunting, lipat, dan tempelkan sehingga membentuk benda yang diinginkan. Nah, contoh pembuatannya kita akan saksikan di video berikut ini ya. Anak-anak boleh menyaksikannya saja. Boleh diperhatikan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku akan membuat miniatur sekolah. Alat dan bahannya adalah penggaris, pensil, gunting, cutter, kuas, cat, kardus, dan spidol. Sekarang kita akan mengecat. Dinding sudah selesai. Dan aku akan mengecat atapnya. Atap sudah dicat, tinggal tunggu kering, besok tinggal dipotong. Besok lagi ya. Memasang tiang-tiang, pintu, jendela, dan ventilasi udara. Menggunakan lem dulu ya.
sudah terpasang, tinggal membuat atapnya dan pagarnya. Memasang atap bagian depan. Ini atapnya tinggal dipasang. Sekarang tahap menyempurnakan atap. Untuk mempercantik miniatur sekolah, dipasang lapangan basket. Sekarang memasang tiang bendera. Sekarang memasang pagar. Alhamdulillah, karya miniatur Fawaz sudah jadi. Ini dia. Bagus kan?
Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.